Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari, anggota kelompok 5 dari tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dari kelas IF 402. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuka presentasi kelompok kami yang membahas materi sesuai tugas yang telah diberikan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan informasi serta menambah pemahaman bagi kita semua. Baik, sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 5 yang telah bekerja sama dalam menyusun tugas ini. Adapun anggota kelompok 5 terdiri dari saya sendiri Wulansari, kemudian ada Kak Arif Muharman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya salah satu anggota kelompok Interaksi Manusia Komputer dengan nama Arif Muharman. Kemudian ada Kak Muhammad Arifin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 240401010245. Kak Gigin Ginanjar. Perkenalkan, saya Gigin Ginanjar dengan NIM 2404010100363 dari kelas IF 402, Program Studi Informatika. Dan Kak Maulana. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 240401010003. Kami telah berkolaborasi dalam mencari referensi, menyusun materi, dan mempersiapkan presentasi ini agar dapat disampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pengenalan GUI dalam implementasi menggunakan HTML. Nah, pada materi ini, tujuan utama yang ingin kami capai adalah memahami konsep Graphical User Interface atau GUI serta bagaimana penerapannya dalam pengembangan website menggunakan HTML. GUI merupakan antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui berbagai elemen visual, sehingga penggunaan aplikasi atau website menjadi lebih mudah, intuitif, dan nyaman. Dalam implementasinya menggunakan HTML, kami membuat beberapa komponen GUI, yaitu heading text, box, button, checkbox, radio button, drop-down list, hyperlink, image, dan form. Komponen-komponen tersebut merupakan elemen dasar yang sering digunakan dalam pembuatan halaman web. Baik, di sini saya akan langsung saja menjelaskan terkait latar belakang yang akan kami pakai, yaitu interaksi manusia komputer bisa dipahami dengan bidang ilmu multidisiplin yang mempelajari perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem komputer agar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau biasa disebut human-centered design. Komponennya di sini ada 3, yaitu yang pertama bisa kita lihat di sini, yaitu interaksi dipengaruhi oleh manusia. Komputer dan konteks lingkungan desain harus merespon kapasitas memori jangka pendek manusia. Biasanya itu 7 sampai kurang lebih 2 informasi. Lalu dengan mengutamakan recognition, over recall, konsistensi, dan pengurangan beban kognitif. Baik, langsung masuk slide selanjutnya. Teori interaksi, bisa di sini kita lihat ada 3 teori interaksi. Yang pertama saya akan jelaskan terkait 7 stages of action, yaitu model Donald Norman yang menjelaskan bahwa interaksi manusia komputer pada dasarnya terdiri atas fase eksekusi atau melakukan tindakan dan evaluasi menilai hasil tindakan. Nah, di sini kita bisa lihat bagannya dari 7 stages of action. Lalu di sini saya akan menjelaskan terkait masalah gulf mitigation, yaitu salah satu teori interaksi juga yang mengatasi gulf interaction, yaitu celah hambatan yang memisahkan mental model pengguna dengan kondisi sistem aktual yang sebenarnya. Berikut juga ada bagannya. Lalu saya akan menjelaskan teori interaksi yang ketiga, yaitu framework board build yang memetakan 4 komponen inti, yaitu yang seperti sering dipakai user, input, system, dan output, yang saling berkomunikasi melalui proses translasi informasi terstruktur. Berikut juga ada bagannya. Bisa dilihat bagannya ini, itulah ketiga-tiganya
teori interaksi yang dipakai. Lanjut di slide selanjutnya yaitu graphical user interface. Nah, di sini kita merancang yaitu hidden. Hidden yaitu menyusun hierarki informasi visual secara struktural, memudahkan pengguna memahami arsitektur dan tingkat kepentingan konten website. Oke, di sini kita bisa melihat ada heading 1 sampai dengan heading 6. Melalui program yang di sebelah kanan, ketika kita input H1 yaitu heading 1, maka dia akan keluar seperti yang ada di sebelah kiri dari program ini, yang di bagian tengah, dia akan langsung muncul dengan size yang agak lebih besar. Bisa kita lihat sampai ke heading 6. Di heading 6 ini dia menjadi agak lebih kecil. Nah, di sini sudah terstrukturkan dari graphical user interface, di mana heading 1 menyesuaikan dengan heading yang akan sebagai judul atau penerapan paling heading pertama, menyusul dengan heading kedua sampai dengan ke-6. Baik, mungkin sekian dari saya yang akan dilanjutkan pada slide berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan 3 komponen GUI, yaitu textbox, button, dan checkbox. Komponen pertama adalah textbox. Textbox merupakan elemen yang digunakan untuk menerima masukan berupa teks dari pengguna. Melalui komponen ini, pengguna dapat mengetikkan informasi seperti nama, alamat email, nomor telepon, maupun data lainnya. Dalam pengembangan website, textbox menjadi salah satu komponen yang paling sering digunakan karena hampir setiap formulir memerlukan input dari pengguna. Selanjutnya adalah button. Button merupakan elemen yang digunakan untuk menjalankan suatu aksi ketika diklik oleh pengguna. Contohnya adalah tombol login, submit, simpan, atau reset. Jadi, button tidak hanya berfungsi sebagai tombol biasa, tapi juga sebagai penghubung antara pengguna dengan proses yang dijalankan oleh sistem. Ketika pengguna menekan tombol tersebut, sistem akan memproses sesuai fungsi yang telah diprogram. Komponen berikutnya adalah checkbox. Checkbox digunakan ketika pengguna diperbolehkan memilih lebih dari satu pilihan. Sebagai contoh, pada formulir pendaftaran, pengguna dapat memilih beberapa hobi, minat, atau menyetujui beberapa syarat dan ketentuan sekaligus. Checkbox berbeda dengan radio button karena pengguna tidak dibatasi hanya pada satu pilihan. Pengguna dapat memilih semua opsi, beberapa opsi, atau bahkan tidak memilih sama sekali, tergantung kebutuhan. Itulah penjelasan mengenai textbox, button, dan checkbox. Selanjutnya, saya persilahkan rekan saya untuk melanjutkan pembahasan mengenai komponen GUI selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk ke komponen GUI yang berikutnya, yaitu radio button. Radio button digunakan ketika pengguna hanya boleh memilih salah satu pilihan dari beberapa opsi yang tersedia. Jadi, kalau satu pilihan dipilih, pilihan yang lain akan otomatis tidak aktif. Kalau kita lihat pada kode HTML di slide, radio button dibuat menggunakan tag input type sama dengan radio. Yang paling penting di sini adalah atribut name. Semua radio button yang memiliki nilai name yang sama akan dianggap sebagai satu kelompok. Pada contoh ini, nilai name-nya adalah brand, sehingga pilihan Netflix, Audi, dan Microsoft berada dalam satu grup. Jadi ketika pengguna memilih Audi, pilihan Netflix dan Microsoft akan otomatis tidak terpilih. Jika kita kaitkan dengan interaksi manusia dan komputer atau IMK, radio button memudahkan pengguna karena tampilannya sudah sangat familiar, bentuknya yang bulat, membuat pengguna langsung memahami bahwa hanya satu pilihan yang bisa dipilih. Hal ini berbeda dengan checkbox yang digunakan jika pengguna ingin memilih lebih dari satu opsi. Masuk ke komponen berikutnya, yaitu drop-down list. Secara fungsional, komponen ini digunakan untuk menghemat ruang visual layar atau yang bisa disebut screen real estate. Caranya adalah dengan menyembunyikan daftar pilihan dan hanya menampilkannya secara dinamis ketika pengguna mengaktifkan
atau mengklik menu tersebut. Pada implementasinya, kode di HTML, kita menggunakan kombinasi tag select sebagai kontainer utama dan tag option untuk mendefinisikan daftar pilihan di dalamnya. Seperti yang terlihat di slide, kita menyusun beberapa opsi mulai dari HTML, Java, hingga Perl. Setiap tag option ini memiliki atribut value yang berfungsi untuk mengirimkan data ke backend saat opsi tersebut dipilih oleh pengguna. Hubungannya dengan prinsip IMK, kita tidak memaksa pengguna untuk mengingat atau mengetik sendiri pilihan yang ada, melainkan langsung menyediakannya dalam daftar terstruktur sehingga menjaga antarmuka web tetap bersih, minimalis, dan tidak padat. Berikutnya ada 3 elemen esensial, terakhir dalam menyusun GUI. 3 elemen ini sangat penting karena menyatukan aspek navigasi, estetika visual, dan pengumpulan data logis dalam sebuah sistem. Berikut 3 elemen dalam GUI. Ada hyperlink. Ini adalah elemen navigasi bisa berupa teks atau gambar yang berfungsi untuk menghubungkan satu dokumen atau sumber informasi ke dokumen lainnya secara instan. Berikutnya, image. Di dalam IMK, gambar bukan hanya sekedar mengaitkan estetika antarmuka agar pengguna tidak bosan. Dan terakhir ada form di HTML. Tag form ini bertindak sebagai kontainer logis. Fungsinya adalah membungkus seluruh komponen input yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti textbox, checkbox, dan radio button, agar semua data yang diinput oleh pengguna bisa dikemas dan dikirimkan secara serentak atau batch ke sistem backend. Kaitannya, integrasi ketiga elemen ini sangat krusial dalam memperkecil celah hambatan interaksi. Alur pengisian data dikelompokkan dengan rapi lewat form, didukung visualisasi yang jelas dan dari image, serta kemudahan berpindah halaman berkat hyperlink, sehingga menghasilkan user experience atau UX yang intuitif dan bebas hambatan. Baik, selanjutnya adalah implementasi GUI menggunakan HTML. Di sebelah kiri tertera sebuah kode yang kelompok kami buat, dan di sebelah kanan adalah visual output dari hasil kode tersebut. Di sini kami menerapkan beberapa komponen HTML, dan kami menggunakannya untuk mempermudah bagi pengguna jika ingin melakukan input data. Nah, untuk analisis penerapan prinsip interaksi manusia komputer pada proyek, kami menerapkan visibility. Jadi ada label terikat eksplisit pada kontrol input dan tombol aksi membuat fungsi operasional mudah dikenali tanpa ambigu. Lanjut, kami menerapkan affordance. Jadi bentuk UI itu mengikuti standar global yang intuitif bagi pengguna. Lanjut, kami menerapkan feedback. Jadi ada respon visual instan saat aksi dieksekusi. Kami menerapkannya pada button dan drop down list. Nah, untuk konsistensi, kami menerapkan tata letak, tipografi, terminologi, dan gaya visual seragam di seluruh antarmuka. Lanjut, kami menerapkan recognition over recall, jadi ada drop down yang meminimalkan beban ingatan. Dan yang terakhir adalah cognitive load reduction, yaitu tata letak heading yang rapi. Jadi kesimpulannya adalah penerapan prinsip interaksi manusia komputer bisa menjamin website yang efektif, mudah dipahami, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal. Jadi sekian presentasi singkat dari kelompok 5 mata kuliah interaksi manusia komputer.